Ini saat gugus GSR Dewantara itu kan ada 10 sekolah ya? Udah masuk semua belum, Bu Isna? Ya coba kita absen. Coba Bu Alia bisa absen dari SDSD yang di Jotoro. Baik, sebelum saya mulai, SD gua 03. SD gua 03. SD gua 03. Atau belum? Baik. SD Purwosari 01. Hadir. SD Purwosari 02. SD Purwosari 02. Belum? SD Telogo Wungu 01. Hadir, Bu. SD Telogo Wungu 02. Hadir Bu Adelia. Siap. SD Telogo Wungu 03. SD Telogo Wungu 03 sudah hadir? Iya. SD Taman Sari 01. SD Taman Sari 02. SD Taman Sari 02. Hadir. SD Taman Sari 03. Hadir. SDIT Al-Ikhlas. Belum. SDIT Al-Ikhlas. Belum hadir ya SDIT Al-Ikhlas. Belum ya? Sebelum saya mulai juga, saya ingin mengingatkan bahwa peserta gugus Ki Hajar Dewantara nanti tidak perlu mengisi daftar hadir. Yang mengisi daftar hadir hanya yang peserta di luar gugus Ki Hajar Dewantara. Nanti linknya akan dibagikan oleh Ibu Isna. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Izin memulai acara. Webinar pengelolaan kinerja Kombel Ki Hajar Dewantara, Kamis 30 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Jumiah SPD SD Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Telogo Wungu. Yang saya hormati Bapak Tri Harmono SPD MPD Ketua Gugus Ki Hajar Dewantara. Yang saya hormati Ibu Wara Isna SPD selaku Ketua Kombel Ki Hajar Dewantara. Yang saya hormati Kepala Sekolah Segugus Ki Hajar Dewantara.
Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Segugus Ki Hajar Dewantara yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu secara virtual pada siang hari ini dalam acara webinar kinerja dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam kita haturkan kepada beliau Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Ya Rabbal alamin. Saya di sini sebagai pembawa acara mohon izin untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga doa. Acara yang keempat sambutan dari Ketua Gugus Ki Hajar Dewantara. Acara yang kelima inti yaitu materi. Acara yang keenam sesi tanya jawab dan closing statement dari narasumber. Acara yang ketujuh pembagian door prize. Acara yang kedelapan foto bersama. Acara yang kesembilan yaitu penutup. Menginjak acara yang kedua yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu yang terhormat, untuk hikmah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Acara yang ketiga yaitu doa. Doa akan saya pimpin. Demi kelancaran webinar siang hari ini, mari kita tundukkan kepala sejenak dan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Acara yang keempat yaitu sambutan dari Ketua Gugus Ki Hajar Dewantoro kepada Bapak Tri Harmono SPD MPD, kami persilahkan. Terima kasih Budia waktu yang diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang saya hormati Bu Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Trogungu sekaligus sebagai pengawas di Dapin kita, yaitu di Gugus Ki Hajar Dewantoro. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Segugus Ki Hajar Dewantoro dan seluruh Bapak Ibu guru peserta webinar pada siang hari ini. Bersyukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa bersua walaupun di dalam dunia maya pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang pertama kepada Ibu Korwil sekaligus sebagai Ibu Pengawas, Bu Jumiah MPD yang telah berkenan untuk memberikan materi di kegiatan KKG kita secara daring. Ini merupakan mengawali yaitu sebagai pemateri perdana dan juga pertama kali kita melaksanakan kegiatan semacam ini. Dan pertama kali juga ya kita pada kali ini kita serahkan kepada Bapak Ibu guru yang ini masih muda-muda ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini apa yang telah diprogramkan beberapa hari kemarin itu sudah bisa dilaksanakan. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pengurus Kombel Gugus Ki Hajar Dewantoro yang telah menyiapkan segala sesuatunya sehingga dapat terlaksananya kegiatan pada hari ini. Dan yang ketiga, monggo kita manfaatkan media yang atau kesempatan ini ya untuk kita dapat mengikuti kegiatan webinar, semoga bermanfaat. Dan juga di kali lain, sebagaimana kemarin kita programkan bahwa kegiatan ini adalah kolaborasi antara kegiatan secara daring dan luring, sehingga kali ini merupakan pertengahan pertama di Kombel Gugus Ki Hajar Dewantoro, dan semoga nanti dapat berjalan dengan baik dan memiliki kemanfaatan yang juga berdampak kepada para Bapak Ibu guru di wilayah Ki Hajar Dewantoro pada khususnya rekan-rekan guru yang lain pada umumnya. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyiapkan segala sesuatunya dan sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tri Harmono atas sambutannya. Bapak Ibu yang saya hormati, sampailah kita pada materi inti yaitu webinar pengelolaan kinerja yang akan disampaikan oleh Ibu Perwilam Bidang Pendidikan Kecamatan Trogungu, Ibu Jumiah SPD MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu MC ya. Siapa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terdengar ya? Ya, Bu, terdengar. Oh ya. Ini maaf saya pakai dua
perangkat ya, karena yang di laptop itu suaranya pecah, sehingga saya pakai bantuan HP ya, yang Jumiah Sunota itu pakai HP, dan yang di laptop itu pakai yang Jumiah gitu ya. Apa kabar Bapak Ibu semua? Kabar baik, Bu. Coba yang disematkan, yang dipin jangan yang Jumiah Sunota ya, gitu ya. Yang saya hormati ada Pak Tri Harmono selaku Ketua Gugus Ki Hajar Dewantara, kemudian ada juga Ketua Kombel yaitu Ibu Isna, betul ya? Kemudian saya hormati juga Kepala Sekolah Gugus Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu Guru Gugus Ki Hajar Dewantara, dan juga Bapak Ibu yang hadir dalam kegiatan ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur dengan ucapan alhamdulillah bahwa ini adalah pertemuan perdana dan ya Pak ya. Mudah-mudahan kegiatan yang perdana ini akan berlanjut terus. Tadi saya sudah mendapat informasi bahwa kegiatan di Gugus Dewantara berdasarkan sangat blended, tidak ada luring dan juga daring. Tentunya dari para promotor-promotornya, dari Bapak Ibu Guru yang masih muda-muda, yang hebat, yang luar biasa. Ini kesempatan pertama saya di Gugus Dewantara. Selanjutnya semoga kegiatan Gugus Dewantara lebih baik dan lebih meningkat lagi. Yang kedua, salawat salam biqouli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga selalu tercurah kepada Rasulullah, kepada keluarga dan juga kepada sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita pun nanti dapat syafaat yang mulia. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, untuk pertemuan KKG perdana ini adalah tentang pengelolaan kinerja tahun 2025. Izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Sudah terlihat ya. Itu tentang pengelolaan guru dan kepala sekolah tahun 2025. Jadi ini tahun kedua kita melaksanakan pengelolaan kinerja melalui PMM. Kemarin di tahun 2024 adalah pertama kali dilaksanakan dengan 2 tahap per semester, yaitu untuk tahun kedua ini 2025 untuk perencanaan dilaksanakan sekali dalam setahun. Mudah, bermakna, dan bermutu untuk semua. Nah, transformasi lingkungan kinerja ASN ini, substansi dan kebijakan Bapak Ibu bisa membaca di keputusan Dirjen GTK nomor 4242 tahun 2024 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru, KS, dan PS. Kemudian juga ada dan Kemdikbudristek ya. Kalau waktu masih dan juga SE GTK nomor 559 2024 tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Sebagai bagian dari transformasi pengelolaan ASN yang merupakan amal dari Kemenpan RB, yaitu Permennya nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN. Kemudian lebih spesifik lagi ada Permen RB nomor 1 tahun 2023 yaitu tentang jabatan fungsional. Nah Bapak Ibu, mulai tahun 2025 ini terdapat 3 kemudahan utama. Mudah tapi juga jangan dipermudah ya, seperti itu.
Jadi dilaksanakan 1 kali setahun, artinya perencanaan kita buat 1 kali dalam setahun, kemudian setelah itu ada observasi, penilaian, tindak lanjut, refleksi itu mulai Februari sampai Desember. Tidak perlu mengunggah dokumen akuntabilitas. Bukan berarti tidak membuat, hanya tidak perlu diunggah. Baik kepala sekolah membuat dokumen akuntabilitas. Dokumen akuntabilitas itu nanti apa saja nanti saya terangkan di slide berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah tidak berbasis poin. Kalau di tahun-tahun 2024 kemarin poin minimal 128 yang guru penggerak langsung poinnya bisa mencapai maksimal yaitu 128 bukti sertifikat bagi guru penggerak. Nah, arahan dari Mendikdasmen pengolahan kinerja guru lebih ya slogannya seperti itu. Karena kalau sebelumnya beban administrasi tentunya lebih bisa dipersiapkan selama bertahap karena tidak perlu diunggah. Jadi dari mulai Januari beban administrasi guru kepala sekolah sudah mulai bisa dicek. Bukan diunggah berarti bukan tidak membuat Bapak Ibu. Kemudian indikator masih sama ya. Guru atau kepala sekolah memilih satu indikator. Nah, ini yang terbaru dari pengawas juga sekarang penilaian kinerja pengawas sekolah sudah masuk di PMM. Kalau di tahun 2000 kemarin langsung di e-kinerja. Sekarang di PMM masuk ke e-kinerja BKN. Selanjutnya dilaksanakan dalam 1 tahun sekali. Tentunya ini juga dilaksanakan dalam 1 tahun sekali. Tentunya ini juga akan menghemat prosedur dalam pembuatan kinerja di PMM. Bapak Ibu, ini ya tidak berbasis poin sesuai dengan Bapak Ibu bisa unduh karena sebagai pedoman Bapak Ibu tentang model kompetensi guru yaitu di Perdijen GTK nomor 26/2023. Ini Bapak Ibu sebagai guru perlu mengetahui kompetensi apa yang diharapkan sesuai dengan Perdijen GTK. Sebetulnya banyak indikator, hanya Bapak Ibu memilih satu saja. Itu yang menjadi fokus di PMM. Tetapi juga indikator itu dalam keseharian tetap harus dilaksanakan. Bu Jumi, maaf untuk layarnya belum bergeser, Bu. Oh, belum bergeser, Mbak ya. Oh, sudah, ampun. Itu dari tadi nggak bergeser. Belum bergeser, Bu. Baru ini tadi. Ya. Maaf ya. Coba ini saya lagi. Atau kalau buat Zoom tidak bisa geser Pak ya? Kalau ini bisa geser nggak? Sudah, Bu, bisa. Pak, ini sudah Zoom masih bisa geser apa tidak? Bisa? Oh, ya nggak mau di Zoom ya. Ya udah. Ini bisa geser. Ya. Ini Iya, sakit. Jadi khususnya mengacu pada Perdijen GTK guru tolong di-download kemudian dibaca, dipahami apa saja kompetensi yang perlu dikuasai oleh Bapak Ibu guru. Itu untuk indikator memilih salah satu. Kemudian untuk kompetensi ini masih sama dengan yang kemarin, pengembangan kompetensi. Tapi kemarin itu berbasis poin, artinya ada batas minimal 32 maksimal 128. Tapi kalau sekarang lebih fleksibel atau lebih mudah ya. Karena tidak harus 32 poin, tidak ada standar minimal JP atau poin.
Tidak ada pembatasan jenis kegiatan dan jumlah jenis kegiatan juga harus didiskusikan, disepakati dengan oleh atasan. Nah, ini perencanaan di bulan Januari tahun 2025 ini berakhir tanggal 31 Januari. Jadi masih ada hari ini dan esok hari. Yang belum membuat perencanaan juga segera membuat agar bisa disetujui oleh atasan. Meskipun tidak berbasis poin, tapi sekarang berbasis refleksi. Jadi guru menuliskan hasil belajarnya setelah mengikuti kegiatan. Bagaimanakah standar format penulisan refleksi? Tidak ada batasan, boleh menggunakan 3R atau segitiga atau 4F ya. Yang jelas tidak ada batasan standar format penulisan refleksi, semua diserahkan kepada Bapak Ibu guru sendiri. Kemudian kepala sekolah membaca refleksi guru, mempertimbangkan kualitas belajar dalam penilaian kinerja. Tidak ada bukti dukung yang perlu diunggah, jadi sertifikat juga tidak perlu diunggah. Berdasarkan refleksi guru, kepala sekolah dapat melakukan dialog agar dapat terkait lebih lanjut dampak terkait hasil belajar. Jadi guru melaksanakan pengembangan kompetensi, mengikuti webinar, mengikuti seminar, seperti saat ini juga mengikuti kegiatan kombel. Jadi guru membuat refleksi. Biasanya refleksi itu berisi satu, ada peristiwa ya, ada peristiwanya apa, kemudian kalau 4F, 4P ya, peristiwa, pengalaman, pembelajaran, dan P yang terakhir apa yang bisa dipakai untuk refleksi? Ada penerapan. Penerapan artinya apa yang diperoleh kalau di pengelolaan kinerja. Kalau nanti guru melakukan pengembangan kompetensi terkait dengan pedagogiknya atau terkait dengan profesionalisme, peningkatan TIK ya, kompetensi dalam bidang sekarang kan digital semua ya. Misalnya mengikuti pelatihan Canva yang menggunakan belajar ID yang lebih mudah, lebih praktis, itu diterapkan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Masih sama, yaitu kompetensi guru itu masih ada 4. Ini masih sesuai dengan Perhijian GT 2626, yaitu ada kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Ini guru hanya milih satu indikator, bukan berarti kompetensi yang dikuasai guru hanya yang dipilih saja, itu hanya pada fokus di PMN. Guru harus memiliki kompetensi pedagogik terkait dengan ilmu pembelajaran ya, untuk pedagogiknya, terkait dengan pembelajarannya, terkait dengan bagaimana guru melakukan asesmen, pendekatan pembelajaran, kemudian metode pembelajaran yang dikuasainya, kemudian itu adalah terkait pada pedagogik. Jadi ilmu keguruannya guru harus lebih meningkat. Yang kedua ada pengembangan kompetensi kepribadian. Nah, ini kepribadian guru yang bisa dijadikan suri teladan buat murid-murid dan masyarakat sekitar. Bagaimana guru bisa mengelola emosinya, bagaimana guru spiritualnya, bagaimana guru itu menjaga kode etik guru, kemudian bagaimana guru itu berbicara, berpakaian, itu semuanya terlihat di kepribadian guru sehari-hari. Tidak hanya kepribadian guru di sekolah, juga di lingkungan sekitarnya. Kemudian kompetensi sosial terkait dengan bagaimana berhubungan dengan orang lain, bagaimana punya rasa empati dan simpati, peduli terhadap adiknya ataupun di lingkungan sekitarnya. Yang keempat ada kompetensi profesional. Bagaimana guru itu bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian bagaimana guru bisa memahami karakteristik dan cara belajar peserta didik. Nah, kalau ini
biasanya pada asesmen awal siswa ya. Kalau dulu kita mengenal adanya asesmen diagnostik, tapi sekarang sudah tidak ada karena asesmen itu hanya dua, formatif dan sumatif. Bagaimana guru itu paham kurikulumnya, yaitu terkait dengan standar isi dan cara menggunakannya. Pengembangan kompetensi yang harus dilakukan oleh guru, tadi sudah ini ya, kemudian yang ini juga sudah. Oh ini KS ya, ini KS, kalau tadi guru adalah 2626, kalau kepala sekolah, ini ya kepala sekolah, tolong Bapak Ibu kepala sekolah, download, dibuka, dipahami, Perdijan GTK nomor 7327 tahun 2023 tentang modul kompetensi kepala sekolah. Ya. Kemudian di masih tetap seperti tahun 2024, kepala sekolah hanya milih satu indikator kompetensi. Juga tidak ada standar minimal atau batasan poin. Tidak ada batasan kegiatan, kemudian jenis kegiatan apa juga tidak ada pembatasan. Sekarang tidak berbasis poin, tapi berbasis refleksi. Kepala sekolah menuliskan hasil belajarnya setelah mengikuti kegiatan. Tidak ada standar format penulisan refleksi. Jika panjenengan menggunakan format 4F, yaitu ada peristiwa, kemudian pembelajaran, ada penerapan, P1 ada peristiwa, kemudian apa lagi Bapak Ibu? P yang kedua. Yang terakhir pasti adalah penerapan. Kemudian ada pembelajaran. Tidak harus pakai, boleh menggunakan model refleksi yang lain ya, yang biasa digunakan di ini ya, di guru penggerak ataupun di kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di BGP itu juga setiap kali melaksanakan kegiatan selalu harus ada refleksinya, peristiwanya, kegiatannya apa, di mana, apa yang didapat, perolehannya. Kemudian sama seperti guru tadi, tidak ada bukti dukung harus diunggah, dokumen akuntabilitas juga tidak perlu diunggah, tapi juga perlu dibuat. Untuk kompetensi guru tadi ada 4. Nah, sekarang yang kompetensi kepala sekolah berdasarkan Perdijen GTK 7327 ada 3, yaitu ada kepribadian sama dengan yang guru, sosial juga sama, sekarang yang profesional. Nah, profesional guru dan kepala sekolah tentunya berbeda, karena guru itu adalah sebagai pemimpin pembelajaran, tentunya terkait dengan kegiatan yang ada di kelasnya. Tapi kalau kepala sekolah itu pengembangan terkait dengan yang keseluruhan secara umum yang ada di sekolahnya. Bagaimana pengembangan visi dan misi serta budaya di belajar di satuan pendidikan, kemudian kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sebagai guru maupun kepala sekolah harus punya jiwa kepemimpinan pembelajaran dan pengelolaan sumber daya satuan pendidikan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Bagaimana Bapak Ibu Kepala Sekolah menggerakkan guru-gurunya agar gurunya itu tentunya bisa meningkatkan kompetensinya, adaptif, kemudian sebagai pemimpin pembelajaran, bagaimana Bapak Ibu guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah itu melaksanakan supervisi akademik. Supervisi akademik itu bukan untuk menilai atau menjustip guru ya, tapi untuk membantu bagaimana guru itu dalam memperbaiki pembelajarannya. Jadi di sini kepala sekolah melakukan supervisi masuk ke kelas, melihat bagaimana cara guru mengajar. Tentunya ada hal yang baik, ada hal yang perlu ditingkatkan. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu Kepala Sekolah paham bagaimana teknik-teknik atau cara dalam melakukan supervisi akademik. Tidak perlu mengunggah dokumen. Tentunya guru punya tugas pokok 5M. Maksudnya Bapak Ibu 5M? Apa ya 5M itu? Halo Bapak Ibu.
Boleh Raisen? Dia masih ingat tugas guru adalah 5M. Silakan Raisen. Merencanakan. Ya, Pak Triharmono silakan merencanakan. Yang kedua, Melakukan pembelajaran. melaksanakan pembelajaran apa yang direncanakan. Yang ketiga, Mengevaluasi. menilai atau mengevaluasi yang keempat apa? Membimbing dan kelima tugas tambahan Bu. iya melaksanakan tugas tambahan. Tapi kalau di sini dengan PEMM nanti yang dimaksud tugas tambahan adalah yang ada jam mengajarnya. Kalau di SD tidak ada ya. Kalau di SMP itu kan ada waka kesiswaan, kepala perpustakaan, waka kurikulum. Nah, itu ada jamnya yang sesuai dengan bisa diakumulasikan dengan jam mengajar di dalam kelas. Tapi kalau SD kan 24 jam itu kan sudah di dalam kelas. Baik Bapak Ibu, terima kasih masih ingat 5M. Guru mengetahui tugas pokok 5M serta dokumen akuntabilitas yang perlu dikonfirmasi. Dokumen akuntabilitas guru itu apa saja ya? Dokumen akuntabilitas tentunya yang tadi mendukung dari 5M tadi. Apa saja ini dokumen akuntabilitas yang harus dibuat guru? Yang terkait dengan pembelajaran, tentunya guru membuat yang namanya ada RPP. Kalau sekarang kita modelnya perangkat ajar, ada modul ajar, kemudian ada silabus ya. Kalau sekarang ATP, kemudian ada yang namanya rancangan asesmen. Ada rancangan asesmen, kemudian juga ada pelaksanaan asesmen. Kemudian ada evaluasi tindak lanjut dari asesmen. Sekarang ada yang namanya juga ditambahi P5 ya, nah, ini sudah ya. Itu adalah dokumen akuntabilitas tetap dibuat oleh guru meskipun tidak diunggah. Guru melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari terkait dengan perencanaan, melaksanakan, dan evaluasi membimbing tadi ya. Kalau ada tugas tambahan ya termasuk tugas tambahan. Dokumen akuntabilitas adalah kinerja guru. Nah, kalau ada rekam kinerja guru tentunya guru sekarang juga membuat jurnal ya. Kemudian ada perkembangan peserta didik, itu adalah rekam perkembangan peserta didiknya secara motorik, secara afektif dan kognitifnya. Dan guru menunjukkan dokumen akuntabilitas itu kepada kepala sekolahnya di luar sistem karena secara luring ya. Sama juga dengan kepala sekolah juga menunjukkan bukti rekam jejak kinerjanya kepada kepala pengawas sekolah pada saat nanti ada monitoring, supervisi ataupun nanti PKKS di akhir tahun. Sama juga kepala sekolah dan guru tidak ada dokumen yang diunggah. Cukup nanti kepala sekolah mengkonfirmasi ketersediaan dokumen keseharian tugas pokok guru dengan menyatakan bahwa ketersediaan dan isi dokumen sudah sesuai. Nah, ini juga dibutuhkan tanggung jawab kepala sekolah. Bisa saja kepala sekolah menulis di pengelolaan kinerja sudah sesuai padahal belum dicek. Nah, ini dibutuhkan juga tanggung jawab secara moral dari kepala sekolah dalam memantau, mengevaluasi
baik secara kinerja. Lah, kinerja itu ada dua, baik kinerja secara administratif maupun kinerja secara kegiatan yang dilakukan oleh guru. Dokumen akuntabilitas guru, KOSP. Lah, KOSP kalau sekarang namanya KSP ya, Kurikulum Satuan Pendidikan. Siapa yang membuat KSP? Apakah ini kepala sekolah dan operatornya? Hal yang kepala sekolah atau guru pernah membuat KSP bersama-sama? Iya, bersama-sama, Bu. Antara guru, kepala sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, pemangku kepentingan di sini bisa saja mengundang komite, judi ya, toga, toma ya, tokoh masyarakat, kemudian pengawas sebagai narasumbernya. Nah, kalau KSP selama ini kan dibuat secara kolaborasi. Jadi ada waktu untuk menyusun KSP, paling tidak itu minimal ya 3 hari, sehingga tersusun draft. Draft tetap dibuat, dicetak, divalidasi, dievaluasi oleh pengawas. Kalau sudah draftnya sudah betul, baru dicetak KSP yang final. Rangkuman kehadiran, ini rekapitulasi kehadiran bulanan guru. Jadi kalau ini masih sama seperti kemarin ya, sudah tidak usah dibahas lagi, sudah bisa semua. Kemudian yang ini surat tugas kepengurusan untuk tugas tambahan guru, ya ini ada untuk dapodik, artinya ada jamnya, tugas tambahan, tanggung jawab atau peran ekstra yang diberi berdasarkan surat tugas kepala sekolah di luar tugas utama mengajar. Nah, ini yang dimaksud di sini adalah tugas tambahan yang ada jamnya. Seperti kepala perpustakaan itu kan tidak 24 jam. Ya. Mungkin ada tugas tambahan sebagai kepala perpus itu misal 4 jam, berarti mengajarnya 20. Kemudian ada wakasiswaan, kurikulum, tapi kalau di SD ini tidak ada, ini adanya di SMP atau SMA. Dokumen akuntabilitas kepala sekolah yang perlu disiapkan kalau kepala sekolah tentunya awal-awal membuat KSP secara kolaborasi, kemudian membuat yang namanya program-program sekolah. Program sekolah itu berasal dari RKJM 4 tahun, di breakdown menjadi RKT 1 tahun. Nah, di RKT itu tentunya juga ada program-program sekolah yang bisa didanai maupun yang tidak didanai. Program sekolah yang bisa didanai oleh dana BOS, maka masuknya adalah di RKAS. Kalau RKAS itu semua kegiatan sekolah yang didanai, namun tidak semua kegiatan di sekolah itu harus ada budgetnya atau ada anggarannya, tapi semua harus tercover di program sekolah atau di rencana kerja tahunan sekolah. Jadi breakdown-nya seperti itu. Kepala sekolah juga melakukan sejak kinerja guru, kepala sekolah harus tahu bagaimana guru mengajar, itu semua nanti terangkum di supervisi akademik guru. Apakah guru ini, kemudian apalagi tugas kepala sekolah menilai perilaku guru. Apakah perilaku guru itu dinilai hanya 1-2 bulan? Tidak, tapi sepanjang masa penilaiannya itu mulai 1 Januari sampai 31 Desember 2025, kepala sekolah memantau perilaku kinerja guru. Yang di PMM hanya ada diambil 1 poin, tetapi kalau panjenengan lihat di berakhlak, itu kan ada 7 perilaku yang harus Bapak Ibu pantau ya, mulai dari berakhlak, berorientasi pelayanan, kemudian apa lagi Bapak Ibu? A, ada akuntabel, K, kompeten, H, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Apakah guru itu suka berkolaborasi, suka menyendiri? Apakah guru itu bisa adaptif, artinya bisa mengikuti perkembangan zaman? Sekarang zamannya itu serba TIK, serba online, guru ya harus bisa
tidak ada kata tidak bisa. Orangnya tembung ora iso. Kalau mau belajar dan mau berusaha, saya yakin pasti bisa. Orang ono wis tuwa, aku wis gak iso itu, saya yakin itu bukan alasan yang bisa kita terima dengan begitu saja. Tapi harus ada usaha. Setelah berusaha berkali-kali kok tidak bisa, tapi saya yakin ya kalau ada kemauan pasti ada jalan ya. Jangan punya alasan sudah guru senior lah, sudah punya alasan guru yang sudah tua, padahal guru yang senior dan tua malah penghasilannya lebih tinggi dari yang muda. Ya toh? Jadi jangan ada alasan punya alasan sudah tua, sudah gapter dan sebagainya. Bisa belajar. Ada kemauan pasti ada jalan. Ini masih sama, tapi tambah satu ya. Kalau tadi gurunya 3, sekarang kepala sekolah ada 4. Ada dokumen KSP, perencanaan satuan pendidikan yang tadi dalam RKJM, RKT, dan RKAS, program-program sekolah. Kemudian dokumen laporan, laporan dari RKT, setelah perencanaan ada pelaksanaan. Setelah pelaksanaan pasti ada laporannya. Kemudian nah, kalau ARKAS itu ada perencanaan, ada pelaksanaan, laporannya bentuk SPJ ya, SPJ bos itu. Tapi kalau program sekolah tentunya ada beberapa program dari ekskul. Ekskul itu ada perencanaannya, ada kegiatan dan juga laporannya, ada dokumennya. Periode ini untuk tahapannya juga masih sama seperti tahun kemarin. Yang pertama adalah diskusi persiapan antara guru kepala sekolah, antara kepala sekolah dan pengawas, kemudian antara pengawas dan dinas pendidikan. Setelah itu dilaksanakan diskusi persiapannya itu di perencanaan di bulan Januari, kemudian ada observasi kinerja, setelah itu diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, dan refleksi. Dibutuhkan kolaborasi beberapa aktor. Prasyarat implementasi ada padan data atau data yang sudah mutakhir. Ada Dapodik, NIP, apabila terkait NIK, dan CASN terkait dengan UNOR ya unit organisasi. Ini juga sama. Perencanaannya guru milih 1 subindikator kinerja sesuai dengan rapor pendidikan di satunya. Ada 8 subindikator, dipilih 1, nggak usah dipilih semua. Ini masih sama seperti kemarin, kemudian perilaku masih 7 aspek perilaku berakhlak. Kemudian untuk penilaiannya, nanti akan dapat penilaian kinerja dan umpan balik dari atasan langsungnya. Kalau guru, atasan langsungnya adalah kepala sekolah adalah dinas pendidikan, dan dalam hal ini ada tim kerja, yang menjadi tim kerjanya adalah pengawas sekolah di masing-masing daerah binaannya. Penyesuaian pengguna masa transisi. Jika guru itu melaksanakan cuti, ada cuti di luar tanggungan negara itu sampai 6 bulan ya, jadi tidak perlu membuat SKP pada saat itu. Guru ASN mendapatkan penugasan sebagai pelaksana tugas PLT. Kalau ada kepala sekolah mendapat tugas PLT di sekolah lain, misalnya ini di SD, maka dua-duanya mendapat SKP. Namun nanti SKP yang keluar adalah yang di sekolah definitif. Bagaimana kalau guru mendapat SKPLT sebagai kepala sekolah, padahal dia guru? Siapakah yang menilai? Bukan kepala sekolahnya, tapi dia nanti dinilai oleh dinas pendidikan. Bagaimana kalau seorang guru dapat tugas belajar, selama tugas belajar tidak usah membuat kinerja di PMM, tapi langsung di e-kinerjanya. Nah, ini ada seorang pegawai bekerja di sekolah luar negeri, juga ada cuti 2 tahun luar negara.
Kemudian bagaimana kalau dia mendapat tugas tambahan untuk tugas dengan biaya instansi, itu langsung melalui e-kinerja terus pakai PMM. Tapi di Gobungu sepertinya tidak ada yang mendapat tugas belajar itu. Bagaimana kalau seorang pegawai pensiun sebelum periode penilaian kinerja selesai, kalau itu sebagai kepala sekolah, meskipun tahun 2025 ini kok pensiunnya mungkin di tanggal 1 Februari, tetap membuat SKP di PMM, karena sebagai cantolan dari guru-gurunya. Kecuali kalau guru kok purna sebelum 2026 atau purna di tahun 2025, boleh tidak membuat SKP melalui PMM. Tapi kalau kepala sekolah, meskipun mau purna 1 bulan, tetap membuat SKP di PMM. Kemudian bagaimanakah kalender implementasi pengkindu? Triwulan 1 Januari yang menyusun SKP. Kemudian masih triwulan 1 bulan Februari, Maret melaksanakan tugas pokok, berdiskusi dengan KS. Ini masih sama, cuma perencanaannya hanya di bulan Januari. Kalau yang tahun kemarin itu kan di bulan Juni ada. Ini sama, April triwulan 2 juga masih sama melaksanakan tugas pokok. Kemudian triwulan 3 juga masih sama, triwulan 4 juga masih melaksanakan tugas pokok dan nanti mendapat predikat kinerja. Sampai di sini Bapak Ibu terkait dengan apa yang dilakukan di PMM. Untuk tanya jawabnya nanti ya di akhir sesi ya. Kemudian indikator praktek kinerja mengacu pada dimensi pembelajaran D1, yaitu pada rapor pendidikan. Guru hanya perlu milih satu indikator. Ada berapa indikator Bapak Ibu yang harus dipilih? Ada 1, berorientasi, kemudian akuntabel, kompeten, dipilih satu-satu saja. Ada D1, guru melakukan praktek pembelajaran untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Ada manajemen kelas, dukungan psikologis, aktivasi kognitif. Indikator yang dipilih ini hanya saja ya. Boleh memilih keteraturan suasana kelas, boleh penerapan disiplin positif, indikatornya, kemudian umpan balik. Meskipun dipilih satu, tapi guru harus melaksanakan semua indikator ini di dalam kelasnya. Perilaku guru berorientasi pelayanan, pilih satu saja indikatornya, ya. Kemudian ekspektasi khusus peminatnya juga pilih salah satu. Ini sama untuk guru dan kepala sekolah berakhlak. Kemudian di awal sebelum melaksanakan itu ada pemutakhiran data, tadi sudah saya sampaikan, baik NIP maupun unit organisasi sekolah NPSN. Kalau di sini tidak ada perubahan nomenklatur, NPSN-nya masih tetap. Ini adalah siklus pengelolaan kinerja guru, pemutakhiran data, kemudian Bapak Ibu sekarang kan PMM itu namanya rumah belajar. Tampilannya masih sama atau sudah berubah? Kalau saya membuka di PNM saya, tampilnya sudah berubah seperti ini. Nanti klik di Berubah Ibu. berubah ya. Sama seperti di layar saya. Sama Bu. Iya. Sama Bu. Iya. Ruang guru dan tendik masih ada diklat juga, latihan mandiri, komunitas. Kemudian kita klik yang pengelolaan kinerja. Nah, info penting tahun 2025 sudah ada pengembangan kompetensi tidak lagi berbasis poin. Ini berbasis refleksi. Bukti dukun dan dokumen tidak perlu diunggah di sistem periode 1 kali. Ini juga sama di Januari perencanaan dan persetujuan.
maksimal besok pagi. Bolehkah ASN tidak membuat pengolahan kinerja? Boleh. Tapi, ada tapinya ya, untuk hak terkait kepegawaiannya tidak bisa menuntut. Artinya, nanti SKP yo ora iso naik pangkat, ora iso mengajukan pensiun, tetap di pensiun. Nah, meskipun tidak mengajukan, tapi mungkin gajinya terhambat. Jadi kalau panjenengan pengen hak sebagai kepegawaiannya tetap dilayani oleh BKN, maka SKP adalah sifatnya wajib bagi BKN. Tidak boleh tidak. Kemarin ada yang lapor tidak buat SKP, nanti untuk dianggap oleh BKN dia tidak ada pendidikan kerja, berarti selama ini tidak bekerja. Nah, kalau bertahun-tahun tidak mengunggah SKP di sekarang itu sistem ya, sistem itu tidak bisa dibantah. Anggap aja sistem itu robot, kalau A ya A. Ada guru yang tidak sesuai antara bekerjanya dan juga SK-nya. Di sini SK adalah SK setingkat bupati, karena itu ditandatangani oleh kepala BKP SDM, tentunya dia adalah atas nama bupati. Sehingga apapun pengalaman zaman dulu ya, ada guru di kelas di sekolah A, diberi tugas oleh KUPT di sekolah B. Itu sebetulnya merugikan guru tersebut. Karena apa? Pegawaiannya tidak bisa di sekolah B, semuanya di sekolah A. Kalau ada kenaikan tingkat, nanti apa-apa pasti minta di sekolah A. Nah, itu sebetulnya tidak boleh, itu ilegal ya. Artinya harus sesuai dengan SK. SK sudah jelas kepegawaiannya. Rencana hasil guru sebagaimana dimaksud ini di tadi yang sudah saya sampaikan di Perdirjen GTK. Kalau guru adalah terlaksananya perencanaan, penilaian pembelajaran, pembimbingan, dan mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Terlaksananya pembelajaran, pembimbingan, serta pembimbingan dan pelatihan. Terlaksananya tugas tambahan, tadi yang saya tanyakan 5M itu tadi ya. Kemudian ada 8 indikator, tadi sudah kita bahas. Nah, tabel pendokumentasian RHK guru. Ada bukti apa yang dilakukan oleh kepala sekolah terkait 5M, terlaksananya perencanaan, penilaian pembelajaran, bahwa merencanakan ada RPP, kemudian bukti rencana pembelajaran, pembimbingan, dan hasil evaluasi pembelajaran, ini yang harus disupervisi oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah terkait 5M. Kemudian pembimbingan, kehadiran guru, kemudian ada tugas tambahan, itu ada dokumen yang harus ditunjukkan guru kepada kepala sekolah. Itu kalau guru. Bagaimana kalau kepala sekolah? Terkelolanya pengembangan kompetensi guru dan teknik. Nah, ini ada 8 juga. Masih sama seperti tahun kemarin ya, memandu pembelajaran, visi misi, penyampaian program sekolah, kemudian refleksi pengolahan kurikulum, kegiatan kombel. Masih sama, pilih salah satu saja. Jenis rencana kepala sekolah yang harus dokumen-dokumen akuntabilitas yang disiapkan oleh kepala sekolah terkait dengan kepala sekolah yang diintervensi RHK guru-gurunya. Ada supervisi. Supervisi itu satu, ada perencanaan, direncanakan dulu supervisi, kemudian ada pelaksanaan dan ada laporan supervisi, dan terakhir ada evaluasi tindak lanjutnya. Jadi supervisi tidak hanya berhenti terus berhenti, tapi ada evaluasi tindak lanjut terhadap guru yang apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan, itu direfleksinya. Guru yang disupervisi juga diminta untuk refleksi. Jadi dari ciri kurikulum Merdeka itu adalah
setiap kegiatan yang dilaksanakan harus ada refleksi dan tindak lanjut. Ada refleksi dari yang bersangkutan, tindak lanjut dari yang melakukan supervisi, kemudian tindak lanjutnya apa. Kekurangannya ini, guru itu peningkatannya apa? Untuk meningkatkan kekurangan tersebut, tindak lanjutnya apa yang harus dilakukan guru tersebut, yaitu didokumentasikan oleh kepala sekolah. Tidak hanya supervisi, ini banyak sekali terkait program-program sekolah, praktek baik, observasi di lapangan, bagaimana kepala sekolah mengobservasi guru sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, di sini bukan hanya guru ya yang menjadi pemimpin pembelajaran, tapi kepala sekolah juga harus paham pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, sehingga pada saat mensupervisi dari gurunya itu, oh ini mata pelajaran, karakteristik mata pelajarannya ini, kok guru ini menggunakan pendekatan ini, alat peraganya ini. Nah, itu kalau kurang pas, kalau kepala sekolah tidak paham, maka kepala sekolah juga tidak bisa memberikan umpan balik kepada guru tersebut. Tapi kalau kepala sekolah paham, kepala sekolah itu tidak ada kompetensi pedagogik, tapi kepala sekolah juga harus mengetahuinya, sehingga pada saat supervisi gurunya, kepala sekolah paham terkait pedagogik gurunya, bagaimana pembelajarannya, bagaimana anak guru ini bisa mengelola pembelajaran, mula kelas, bagaimana guru ini menggunakan pendekatan dia yang terkait dengan karakteristik pembelajarannya, karakteristik siswanya. Nah, di sini tidak hanya karakteristik mata pelajarannya ataupun indikator mata pelajaran, tapi juga karakteristik. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Ini ada RKT ya, ini nomor yang saya pahami. Ini di tabel RHK kepala sekolah, di sini ada rencana kerja tahunan, ada RKAS, ada kurikulum. Nah, ini yang kurikulum sudah pasti, RKAS sudah pasti. Nah, yang rencana kerja tahunan ini yang sangat banyak, karena di sekolah tentunya banyak program-program. Program-program itu tentunya berbasis data dari rapor pendidikan, ya. Yang punya merah didahulukan. Kalau tidak ada merah, ya kuning. Setelah kuning, hijau. Kalau tidak ada kuning, kok hijau semua, tetap dipilih yang nilainya paling rendah dulu menjadi prioritas, skala prioritas utama. Apakah hanya yang di rapor pendidikan yang menjadi data untuk program-program sekolah? Tentunya tidak. Tadi kepala sekolah melaksanakan supervisi akademik. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk peningkatan kompetensi guru dari hasil supervisi akademik juga bisa masuk program sekolah. Kemudian dari asesmen sumatif, asesmen formatif yang dilakukan oleh guru terkait siswanya, hal apa yang sekiranya itu masih rendah, bisa menjadi target kepala sekolah untuk melaksanakan program, dimasukkan ke dalam program tahunannya. Kalau perlu uang ya dianggarkan. Saya tahu juga RKS juga sudah ada istilahnya SSH ya, apa yang ada di sistem itu ya bisa dianggarkan. Kalau tidak juga tidak bisa. Sekali lagi, sistem itu tidak seperti manusia yang punya hati. Sistem itu ibaratnya robot. Wis ora iso dinya, istilahnya seperti itu. Baik Bapak Ibu, kemarin jadwalnya sepertinya 13.30, kalau ini nanti molor ya dimaafkan ya. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Silahkan, boleh raise hand.
Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan kepala sekolah yang purna, ini saya pesan juga kepada operator, baik ada guru ataupun kepala sekolah yang sudah purna, jangan langsung dikeluarkan dari Dapodik ya. Karena apa? Bapak Ibu kepala sekolah kan masih punya ini ya, tanggungan sertifikasi yang belum dibayarkan, baik itu TPG, tunjangan profesionalis guru, ataupun kalau kepala sekolah itu ada yang namanya tunjangan kepala sekolah. Itu kalau belum keluar TPG-nya jangan langsung dikeluarkan. Terus bagaimana kalau sudah ada PLT, bisa disikapi dijadikan guru. Yang penting masih ada di Dapodik. Kalau sampai dikeluarkan dan belum ada keluar sertifikasinya, maka guru atau kepala tersebut tidak akan mendapatkan sertifikasi. Nanti kalau yang bersangkutan protes, nanti urusannya sampai ke dinas pendidikan, dimasukkan kembali ke daerah itu, jadwalnya harus dimasukkan kembali ke Dapodik. Jadi saya pesan, meskipun sudah purna, jangan dikeluarkan dari Dapodik. Dan saya pesan juga melaksanakan tugas itu juga sesuai dengan SK. Kalau tidak sesuai dengan SK nanti bermasalah di kepegawaiannya. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Oh ya, terkait dengan kepala sekolah ya. Kalau Bapak Ibu kepala sekolah dan guru itu kan masih dalam satu lokasi, sehingga Bapak Ibu bisa setiap saat melihat dokumen akuntabilitas yang dibuat oleh Bapak Ibu gurunya. Tapi kalau dokumen akuntabilitas kepala sekolah perlu dilihat juga oleh pengawas. Ada yang raising dari Ibu Nur Hayati, SD Trogowu 03. Silakan. Bu Nur Hayati dari SD mana? Kita yang raising ini 2 orang ya. Mas Ari 2, Bu. Mas Ari 2, Bu. Sebentar, Bu. Mas Ari 2. Taman Ari 2. Dani ya kepala sekolahnya. Silakan Bu Nur Hayati. Namanya Bu Nur Hayati, enggak tahu siapa. Pakai Nur Hayati laptopnya tadi mau ganti. Saya mau tanya kaitannya dengan apa PMM ini kan kita perencanaan sampai penilaian kan dari Januari sampai Desember ya. Lalu untuk kepala sekolah ini untuk menilai guru-gurunya itu menggunakan supervisi seperti tahun yang lalu. Jadi untuk mensupervisi guru ini maksudnya menggunakan itu aplikasi tahun yang lalu, Bu. Oh, maksudnya ini terkait dari instrumen yang digunakan. Instrumennya. Ini yang di luar pengelolaan kinerja ya, karena kan di pengelolaan kinerja kan sesuai dengan indikator yang dipilih. Untuk supervisi akademik yang saya maksud gini Bu, maaf. Supervisi akademik ini dilaksanakan dari Januari sampai Desember. Itu idealnya berapa kali? Idealnya 1 semester paling tidak 2 kali. 1 semester 2 kali, nggih. Itu supervisi akademik baik administrasi maupun pembelajaran. Atau nih, Bu. Dan itu nanti dibuat seperti dulu membuat laporan supervisi gitu, nggih. Nggih, kan sebenarnya ya perencanaan dulu nggih.
Perencanaan Nggih, supervisi, perencanaan nah, terus pelaksanaan dan pelaporan. laporan, berarti kembali seperti dulu. Nggih. Kalau kemarin di PMM kan langsung gitu nggih. Langsung observasi. Nggih, Bu, itu kan yang menjadi fokus saja di PMM. Tapi sebetulnya kan tidak hanya di PMM saja, nggih. Banyak tugas kegiatan yang di luar itu PMM itu kan hanya dipilih satu sebagai fokus, tapi semuanya juga harus dibuat. Tadi sudah saya sampaikan, misalnya untuk kepala sekolah kok di PMM presentasi visi dan misi, kan itu hanya yang menjadi fokus di PMM. Tapi sebetulnya apa yang dikerjakan kepala sekolah kan banyak sekali. Jadi dokumen akuntabilitasnya juga kepala sekolah harus menyiapkan. Tadi sudah ada program RKJM, ada RKT, ada RKAS, ada program sekolah. Nah, RKT, program sekolah kan banyak sekali ya, termasuk diantaranya salah satu adalah program supervisi akademik, program ekskul, dan mungkin ada program yang lain. Jadi sebetulnya tugas kepala sekolah ya tidak hanya yang ada di PMM, tadi sudah saya sampaikan. Di PMM adalah salah satu indikator yang dipilih menjadi fokusnya. Tetapi dokumen akuntabilitasnya tetap dibuat. Nanti ada namanya tetap pengawas penilaian kinerja kepala sekolah melihat dokumen akuntabilitas yang dibuat. Nggih. Terus yang kaitannya di PMM, kita kan memilih satu indikator nggih, kepala sekolah. Apakah itu nanti juga kita membuat laporannya? Misalnya saya membuat presentasi visi misi. Apakah masih seperti kemarin saya harus membuat laporannya sekalipun tidak diunggah? Selain yang tugas ada RKJM, RKT itu tetap membuat itu. Okay. Karena tidak diunggah kan artinya tidak. Tadi saya dari awal sudah mengatakan tidak diunggah bukan berarti tidak membuat. Hanya nanti dilihat secara luring oleh atasan masing-masing. Okay. Nanti nek guru ya tetap membuat rancangan asesmen, perencanaan asesmen, kemudian pelaksanaan asesmen sampai di ada evaluasinya, kemudian tidak yang perpindahannya ada, membuat nama ada, kemudian ATP ya, kemudian breakdown ini CP menjadi TP dan ATP. Maksudnya tetap dibuat seperti biasa. Di PMM itu kan hanya simpel saja ya, hanya satu saja. Itu diserahkan ke kepala sekolah dan pengawas masing-masing. Saya yakin di sini guru membuat tidak harus ribet dan rumit ya Bu. Yang penting membuat, tidak ada patokan ini tabelnya bagaimana, yang penting dia sudah membuat. Buat perencanaannya, buat pelaksanaannya, kemudian hasilnya seperti apa, itu tetap disupervisi Bapak Ibu Guru. Kemudian kehadiran Bapak Ibu Guru itu kan 37,5 jam satu minggunya. Tetap itu menjadi patokan, masih sama ya. Masuk jam 7, pulang juga jam 2. Untuk yang ASN, baik yang PNS maupun 3, bagaimana jadi kepala sekolah masing-masing gitu. Terima kasih Bu. Intinya ini guru tetap melaksanakan tugas membuat semua administrasi. Ngaten nggih Bu? Betul nggih. Matur suwun. 5M tadi ya. Ya, nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Ani. Dari SD 20 SD 2003 silakan. Ya Bu, bentar Bu.
Bentar, Bu. Terlalu dekat dengan sound tadi, suaranya dengung. Ya. Ini Pak siapa dipakai akunnya Ibu Dewinta? Oke, saya dari SD 223, nama Bapak Bagus Siti Pamungkas dari Guru Agama, Bu. Silakan Pak Bagus. Ini sambil curhat juga gitu, Bu. Ini keluh kesah dari guru agama yang di sekolah negeri. Kalau kesannya guru agama yang diangkat, terutama PNS, yang diangkat di sekolah negeri, itu kesannya kita punya dua rumah, baik itu dinas maupun Kemenak. Cuma secara hak kita itu jadi anak tiri, Bu. Maksudnya gini, seperti tadi untuk SKP, kami juga dapat kewajiban untuk mengerjakan. Berarti ini kan dari dinas, ada juga Dapodik, ada juga rumah belajar. Nah, itu kan kewajiban-kewajiban yang dari dinas. Padahal di rumah kami yang satu dari Kemenak itu kami juga punya kewajiban yang lain. Contoh ada EMIS yang sekarang baru disinkronkan dengan Dapodik. Ada juga yang lain yaitu aplikasi EMI Siaga. Nah, ini juga banyak sekali, Bu, tugas-tugas kami. Jadi secara kewajiban guru agama itu punya dua rumah. Banyak banget, Bu. Cuma, nah ini yang jadi masalah. Secara hak, nah, saya itu sudah PNS dari 2019. Okay. Cuma guru agama yang angkatan saya itu masih ada beberapa yang belum sertifikasi PPG maksudnya, Bu. Jadi kalau kita bertanya di Dinas Pendidikan, kita dialihkan ke Kemenak karena yang berhak untuk melaksanakan PPG guru agama itu Kemenak. Tapi kalau kita tanya ke Kemenak, kita dilempar. Nah, terus kita ini gimana nasibnya, Bu? Ini Mas Ariel kemarin juga tanya saya, loh Mas, jenengan kok masih 3A? Wong konco-konco ini sudah 3B. Lebih Mas sampai 3B. Sabdi bayaran duit saya kan gitu. Nah, sampai tahun ini masih belum ada kejelasan. Nah, terus kemudian saya tanyakan, misalkan kok SKP dan lain-lain itu apakah berpengaruh dengan yang seperti itu? Maksudnya seperti apa namanya, serdik atau mungkin yang lain mengenai hak. Kemudian saya juga minta tolong kepada Bu Korwil untuk supaya minimal mengusulkanlah, Bu, ke Pemda, karena aturan yang baru ini itu untuk guru agama bisa serdik, yang membiayai itu Pemda atau pemerintah pusat. Cuma pemerintah pusat dari dulu nggak pernah menganggarkan untuk guru agama yang di sekolah negeri. Karena yang mengatur itu di Kemenak. Jadi Kemenak yang ngatur pasti dikelola untuk yang sekolah swasta. Entah itu Intasing, entah itu yang lain. Akhirnya guru agama yang di sekolah negeri anak tiri lagi. Jadi di Dinas Pendidikan kita anak tiri, di rumah sendiri di Kemenak kita juga anak tiri. Tapi kalau disuruh untuk mengerjakan kewajiban, dua-duanya kita harus. Nah, ini kami selaku guru agama, mungkin saya perwakilan dari guru agama yang belum serdik juga mengeluarkan unek-unek. Masa kami yang sudah 6 tahun PNS masih belum serdik, Bu? Tapi yang pegawai-pegawai yang baru diangkat baru 1-2 tahun ini sudah langsung PPG. Nah, terus kita nasibnya gimana? Itu mengenai nasib, Bu.
mohon bisa diperjuangkan nasib kami. Terima kasih Bu Ju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bagus, terima kasih. Untuk nasib guru agama itu tentunya harus ada ini ya, sounding dengan antara anak dan didik. Tapi juga harus ada yang menjembatani. Di guru agama itu kan ada paguyubannya nih Pak Bagus. Nah ini ada Dapodik, ada emis yang miliknya Kemenak, itu memang saya dengar untuk guru agama yang di dinas pendidikan itu agak sulit untuk ikut PPG dibandingkan dengan guru agama yang memang jalurnya dari Kemenak. Saya dengar seperti itu. Di dinas sendiri tidak ada PPG untuk guru agama. PPG-nya adalah kelas. Nah itu perlu ada sounding ya Pak ya dengan kepala Kemenak yang tidak seperti itu. Nanti kalau ada ini ya bincang-bincang dengan Bupati, mungkin bisa saya menyampaikan unek-uneknya dari guru agama yang ada di SD negeri. Itu Pak Bagus. Terkait dengan SKP, SKP itu kan kaitannya dengan kalau dulu ada namanya DP3, sekarang adalah SKP. Jadi setiap ASN harus mempunyai SKP sebagai bukti penilaian kinerjanya selama 1 tahun yang juga itu disinkronkan dengan angka kredit juga. Jadi angka kredit kalau dulu ada dari pengembangan kompetensi ya, sertifikat, diklat, dan lain-lain itu ada poinnya. Kemudian ada PIKI, publikasi ilmiah dan karya inovatif juga ada poinnya. Tapi sekarang untuk angka kredit, poinnya hanya diperoleh dari tugas utama. Tugas utama kalau dulu ya 5M tadi. Kemudian nilainya juga sama amat baik, cukup, kurang. Nah kalau amat baik tentunya ada juga kriterianya. Bolehkah guru itu amat baik tapi memenuhi kriteria? Karena kalau amat baik nilainya adalah 150% ya kali angka dasar. Kalau baik ya cukup 100%. Itu perbedaan angka kredit yang sekarang dan yang dulu. Sehingga kalau dulu itu bisa kredit poinnya bisa ngebut, artinya membuat PIKI yang banyak. Kemudian meskipun ada batasannya seperti artikel 5 populer itu paling tidak setahun 6 kali. Tapi kalau sekarang kan sepertinya kita tidak bisa ngejar target ya, karena kita hanya di penilaian kinerja kita. Apakah itu baik atau amat baik, dan itu aja. Sertifikat kita setumpuk pun pengembangan kompetensi banyak sekarang sudah tidak diperhitungkan untuk angka kreditnya, hanya sebagai pertimbangan, itu aja. Itu Pak Bagus, kalau terkait itu sih saya tidak bisa menjawab karena itu juga ya. Tentunya tetap bisa diusahakan melalui sounding dengan pejabat-pejabat terkait ya, pejabat di atas. Apalagi kalau ada surat yang masuk ke Kemenak dan Kemdikbuddasmen itu ya, mungkin itu bisa mencairkan situasi. Karena apa? Guru agama yang dari dinas itu tidak ada yang namanya tunjangan seperti guru agama yang dari Depak. Karena kalau dari Kemenak itu kan pusat ya, dia ada lauk istilahnya ada. Jadi kalau di guru agama yang di dinas kan sama seperti guru yang lain, hanya dapat gaji kemudian sertifikasi. Dulu itu ada satu sekolah itu berbeda karena kebetulan dapat guru agama dari Kemenak sehingga gajinya berbeda. Dia dapat yang namanya tunjangan terpaut. Ya tapi ya tidak boleh iri. Itu ya sudah rezekinya orang pusat, kita orang Pemda yang mengikuti aturan di Pemda. Itu Pak Bagus sementara yang bisa saya sampaikan. Oke Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama Bagus. Ada yang lain lagi, Bu Riris? Silakan Bu Riris. Terima kasih Bu, ini hanya suara saja entah kenapa ini Bu. Hanya suara yang terdengar Bu di situ. Oh, terdengar sangat merdu sekali Bu. Yeah. Terima kasih. Yang saya tanyakan adalah mengenai yang purna tugas untuk tahun 2025. Menurut
dari Ibu tadi boleh tidak membuat ya. Begitu, Bu. Yang guru ya, Bu ya. Ya yang Yang 2025 itu kan dia sudah mempunyai SK pensiun, Bu. Ye, kalau sudah mempunyai SK pensiun berarti kalau tidak usah membuat nanti pengaruh enggak Bu sama predikat organisasinya? Kalau tidak membuat kan tidak pengaruh, Bu. Tapi kalau dia membuat tapi tidak selesai itu malah pengaruh kan. Oh, kalau tidak membuat berarti dari langkahnya dari awal tidak mengikuti PMM ya, berarti ya. Tidak membuat perencanaan. Itu kemarin disampaikan sama Mas Unggul BKP SDM. Kalau yang corona sebelum Desember di antara tahun 2025 ini boleh tidak membuat perencanaan. Daripada nanti buat perencanaan Mei, Juni malah tidak ada yang meneruskan sehingga kan malah membuat mengaruhi predikat organisasi ya. Yang kalau Januari Bu, Januari 2026 per 1 Januari 2026 Bu, buat atau tidak? Dia masih membuat. Berarti kan dia selesai sampai Desember. Ini yang pernah di bulan atau di tahun 2025. Tapi kalau kepala sekolah meskipun purna 1 Februari 2025 tetap harus membuat perencanaan di PMM. Gue gandolan sama guru-guru nih. Itu ya. Dan nanti itu dilanjutkan sama yang PLT jika memang belum ada pengangkatan kepala sekolah. Karena ini kan kita menunggu juga bupati yang dilantik ya, mungkin di bulan Februari ini. Mudah-mudahan setelah itu lancar ya pengawas dan kepala sekolah, karena di sini dari 29 SD itu yang sudah diampu itu 9. Jika nanti tidak ada pelantikan kepala sekolah, pengukuhan ya, bukan pelantikan, kalau pejabat struktural pelantikan, tidak ada pengukuhan kepala sekolah, itu nanti di tahun 2025 ini juga sudah banyak yang purna, tambah 6 dan nanti separuh kosong. Mudah-mudahan ya nanti. Nah ini syaratnya sih sama seperti tahun kemarin, harus guru penggerak. Nah, guru penggerak dan PNS. Bolehkah guru penggerak yang P3K boleh, tapi tidak boleh dimutasi ke tempat lain. Jadi misalnya dia jadi kepala sekolah ya di sekolah itu, kalau pas kosong tidak ada kepala sekolahnya atau pas kepala sekolahnya mutasi tidak apa-apa, tapi kalau kepala sekolahnya masih di situ kan ya tidak bisa. Ini kendala. Iya. Kepala sekolahnya nanti kalau soalnya kepala sekolahnya memang bisa pengen pindah ke sini, oke, di situ ada guru penggerak P3K bisa kita usulkan. Ya, kendalanya di situ. Kecuali kalau nanti aturan berubah. Aturan berubah P3K boleh mutasi, lah itu lebih enak kita menatanya. Oke, itu Bu Riris, terima kasih. Yang lain? Iya Bu, ya, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika tidak ada karena sudah jam 2, saya kira cukup mungkin saya akhiri. Jika nanti ada pertanyaan boleh secara luring, boleh WA, telepon atau datang ke kantor, saya persilahkan. Atau nanti pas bertemu di kegiatan Kombel secara luring juga bisa mengadakan tanya jawab. Saya juga tidak menutup jika ada yang ingin saya ya sama Bu Kormel, kalau harus WA, telepon silakan, tidak apa-apa. Saya membuka komunikasi yang baik dengan semua guru, tendik dan juga kepala sekolah yang ada di Korwilsam bidang Kecamatan Ploktungu. Kita adalah satu keluarga besar, jadi tidak usah sungkan, ragu atau malu saya ingin WA atau telepon saya atau mau di kantor juga saya malah senang ya. Mungkin bisa keakraban dengan Bapak Ibu guru semua, karena saya belum hafal. Kalau kepala sekolah saya sudah hafal semua, tapi dengan Bapak Ibu guru saya tuh masih belum hafal. Kadang tahu namanya, tidak tahu orangnya, tahu wajahnya, tidak tahu namanya. Ya, tolong kalau pas kebetulan ketemu di luar ya disapa, Bu, saya namanya ini, guru ini, gitu nggak apa-apa. Karena kadang saya pernah lihat siapa ya, tapi orangnya nggak mau menegur. Ya, akhirnya saya ya jadi tidak kenal, gitu ya. Jadi kita jalan komunikasi yang baik dengan semuanya saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru di Korwilcam Ploktungu
bisa meningkat kinerjanya, membawa nama baik untuk baik di tingkat ini ya anak-anak, terutama kalau membawa nama baik itu satu tidak melanggar kode etik. Nah, yang jelas itu membawa nama baik itu. Yang kedua, menjuarai perlombaan-perlombaan di tingkat kabupaten, baik siswa, guru maupun kepala sekolah maupun lembaga. Karena lomba itu kan ada siswa, ada guru, ada kepala sekolah, dan juga ada lembaga. Kalau mendapat juara, berarti membawa nama baik. Kemudian membawa nama baik lagi, tidak melakukan hal-hal yang bisa mencemarkan baik secara institusi maupun secara pribadi. Saya yakin Bapak Ibu paham maksud saya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatian. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini membawa dampak dan berkah positif buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Dari saya cukup itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nggak ada gambar apa-apa. Nah, ini bagi tiga penanya yang aktif, maka dari pihak Gus untuk SK-nya itu aktif bertanya tadi, maka tadi saya akan berikan 3 pertanyaan seperti itu. Karena tadi sudah ada 3 penanya terbaik dari yang pertama dari Bu Harni SD Taman Sari 02, yang kedua adalah dari Bapak Bagus SD Telogowungu 3, dan yang penanya ketiga adalah dari Bu Lilis SD Nggo 3. Nanti Bapak Ibu bisa mengambil door prize-nya di SD Telogowungu 01 nggih. Sudah bisa. Untuk acara selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Lia. Terima kasih kepada Ibu Nia. Acara yang selanjutnya yaitu foto bersama. Mohon kepada Bapak Ibu semua untuk menghidupkan kameranya. Satu, dua, tiga.
Tiga. Kali satu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ini pada Terima kasih. Izin selesai dari pelajaran ini. Selamat siang Bapak semua.